Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan pastinya harus tetap semangat. Oke, bertemu lagi dengan saya Endah, dan kali ini kita akan membahas tentang parallel lines part 2. Di sini kita akan membahas soal-soal yang biasa ada di parallel lines. Oke, yuk kita mulai. Oke, kita akan mulai di contoh soal yang pertama. Oke, nah di sini ada dua parallel lines yang atas sama bawah, dipotong oleh satu garis, kemudian garisnya berbelok seperti ini. Nah, padahal teman-teman yang harus teman-teman tahu, untuk mengerjakan parallel line prinsipnya selalu dua garis sejajar. Nah, ini parallel linesnya seperti ini, dipotong oleh satu straight line. Sedangkan ini parallel lines, tapi yang atas, straight line yang atas tidak memotong paralel yang bawah, sedangkan straight line yang bawah tidak memotong parallel lines yang atas. Oke, berarti dia belum mengikuti prinsip pengerjaan awalnya. Terus caranya bagaimana? Kita harus bikin garis bantu. Nah, selalu harus teman-teman tahu, garis bantunya ini di belokannya sini kita bikin garis bantu yang paralel sama dua garis ini. Nah, jadi ini kita bikin garis bantu yang merah. Garis merah ini paralel sama garis yang atas, paralel sama garis yang bawah ya. Dari sini kita akan tahu teman-teman. Nah, di sini kan kita tahu 30. Berarti di sini sudut yang ini bisa kita hitung. Apa? Ini terletak di antara dua parallel lines. Di dalam parallel lines berarti interior. Terus kalau ini straight line-nya berarti antara 30 sama angle yang merah ini nyebrang straight line, berarti alternate interior angle. Kalau alternate berarti angle-nya sama, berarti kalau yang ini 30 ini juga 30 begitu. Oke ya. Nah, sekarang yang bawah, straight line yang merah sama parallel line yang merah sama yang bawah. Nah, di sini ada straight line juga sama. Nah, di sini 45, berarti yang hijau ini bisa teman-teman hitung. Dari mana hitungnya? Ini sama 45 itu terletak di antara atau di dalam parallel line. Terus hijau sama yang 45 itu posisinya nyebrang straight line. Berarti dia alternate interior angle. Nah, kalau alternate interior angle, besar angle-nya sama. Berarti kalau yang bawah ini 45, berarti yang hijau juga 45. Nah, dari sini kita tahu nilai XX itu berarti kan semuanya ini, yang merah sama yang hijau. Berarti cara menghitungnya gimana? Tinggal kita tambahin. Berarti nilai X-nya adalah 30 ditambah 45. Berarti nilai X-nya adalah 75. Begitu. Bisa ya teman-teman ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Hampir sama seperti tadi. Parallel lines, ada straight line, dia nggak memotong paralel yang bawah. Nah, straight line yang kedua tidak memotong paralel line yang atas. Caranya tadi gimana? Kita harus bikin garis bantu. Di mana garis bantunya? Di belokan sini. Kita bikin garis bantu. Oke. Nah, garis bantu yang paralel. Nah, dari sini kita bisa hitung teman-teman ya. Nah, yang bawah ini segini 25, berarti segini berapa? Nah, teman-teman tahu antara 25 sama angle merah itu terletak di dalam parallel line. Terus dia nyebrang straight line, berarti alternate interior angle. Kalau alternate, angle-nya sama, berarti kalau yang bawah ini 25, berarti yang merah ini juga 25 ya teman-teman. Oke, ini ada yang kurang, Bunda tambahin. Ini totalnya segini, itu diketahui adalah 70 degree. 70 degree itu semua ini yang hitam ini. Oke ya. Nah, sekarang total yang hitam ini kan 70 degree. Padahal yang merah 25 degree, berarti kita bisa cari angle yang biru. Caranya gimana? Kan totalnya 70. Yang merah 25, berarti cari yang biru caranya tinggal 70 dikurang 25. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 45
degree ya, berarti ini 45. Sudah tahu ya. Nah, sekarang mencari X gimana? Paralel yang atas dengan yang merah. Nah, X sama 45 itu sama-sama terletak di dalam paralel line, seperti interior. Terus X sama 45 posisinya nyebrang straight line, berarti namanya alternate interior angle. Alternate interior angle berarti besar angle-nya sama, berarti kalau ini 45, segini juga 45. Sehingga kita tahu X nilainya sama dengan 45 degree. Begitu bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soalnya seperti ini. Di sini diketahui 3x plus 10, di sini 2x min 5. Parallel line. Ada straight line memotong paralel yang kiri. Sedangkan straight line yang atas memotong paralel yang kanan, ini memotong yang kiri. Nah, nggak nyambung. Padahal harusnya ada dua paralel line dipotong oleh satu straight line. Berarti kita harus bikin garis bantu. Di mana garis bantunya? Ini kan paralel. Kita bikin di sini paralel. Oke, ya. Yang dimana garis yang merah ini paralel sama paralelan yang kanan, paralel juga sama yang kiri. Nah, terus mana lagi yang bisa kita kasih garis bantu? Nah, ini kan paralel. Kita bisa perpanjang. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita udah bisa hitung, teman-teman. Kalau ini 2x min 5, segini berapa? Segini berapa? Nah, perhatiin. 2x min 5 sama angle yang nih yang Bunda tandain merah ini, itu apa namanya? Ini paralel line, ini paralel line, ini anggap straight line. Berarti ini hadap ke atas, ini juga hadap ke atas. Berarti namanya corresponding. Kalau corresponding besar sudutnya sama. Berarti kalau di sini 2x min 5, berarti yang di merah juga 2x min 5. Nah, ini juga sama. Ini paralel line dipotong oleh satu straight line. Berarti kalau ini 2x min 5, segini juga sama. Apa namanya? Menghadap ke arah yang sama, berarti corresponding. Kalau ini 2x min 5, berarti segini juga sama. 2x min 5. Nah, terus gimana kita mau cari x-nya? Nah, teman-teman tahu apa hubungan 3x plus 10 sama 2x min 5? Mereka terletak di dalam paralel line, antara paralel line yang kiri sama yang merah. Di dalam berarti interior. Nah, dia sama-sama ada di atas straight line, berarti nggak nyebrang. Kalau nggak nyebrang berarti allied. Nah, allied karena interior berarti allied interior angle. Allied interior angle apa hubungannya? Dua sudut kalau allied interior angle, maka sum of angle-nya adalah 180. Artinya 3x plus 10 ditambah 2x min 5 itu besarnya harus 180. Oke. Nah, ini angle 3x plus 10 sama 2x min 5 allied interior angle, makanya kalau di sum di jumlah hasilnya 180. Sudah tinggal hitung 3x ditambah 2x berarti 5x plus 10 min 5 berarti plus 5 sama dengan 180. Oke. Plus 10 min 5 plus 5 ya. Nah, terus cari x nya gimana? Berarti 5x sama dengan 180. Ini plus 5 pindah ke kanan jadi min 5, sehingga kita dapat 5x sama dengan 175. Dari sini kita bisa cari x nya. Caranya gimana? 175 dibagi 5. Tinggal hitung ya teman-teman. 175 dibagi 5, yaitu hasilnya adalah 35
degree. Jadi X-nya adalah 35 degree. Kalau hanya ditanya variabel yang belum diketahui, berarti di sini udah selesai. Tapi kalau misalnya ditanya, berarti angle 3X plus 10 nilainya berapa? Baru kita masukkan nilai X-nya ke 3X plus 10. Begitu ya. Oke, sekarang lanjut. Soal yang keempat. Nah, di sini ada parallel line pertama dan parallel line yang kedua, dipotong oleh satu straight line, dimana angle yang sebelah atas ini 4x plus 15, yang bawah 2x min 5. Oke, dari sini kita mau cari x nya berapa. Nah, teman-teman lihat, apa hubungan 4x plus 15 sama 2x min 5? Sama-sama di luar, berarti sama-sama exterior angle. Nah, tapi ini straight line nih, yang satu ada di kanan straight line, yang satu ada di kiri straight line, berarti nyebrang. Kalau nyebrang berarti antara 4x plus 15 sama 2x min 5 apa hubungannya? Nah, lihat nyebrang berarti alternate exterior angle. Kalau alternate berarti angle-nya adalah equal. Equal berarti 4x plus 15 equal 2x min 5. Udah tinggal kita hitung, berarti 4x, 2x pindah ke kiri jadi min 2x sama dengan min 5 min 15 gitu. Sehingga didapat 4x min 2x adalah 2x sama dengan min 20. Sehingga ketemu x-nya sama dengan min 20 per 2 sama dengan 10 degree. Begitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Nah, di sini ada seperti ini. Ada dua parallel lines yang pertama dan parallel lines yang kedua, dipotong oleh satu straight line. Oke, nah teman-teman coba perhatikan, apa di sini hubungan 3A plus 20 sama 60. Oke, dua-duanya exterior angle ya. Terus yang satu di bawah straight line, yang satunya di atas straight line, berarti dia exterior. Terus satu di bawah straight line, satu di atas straight line, berarti hubungannya adalah exterior alternate exterior angle. Kalau alternate exterior angle berarti angle-nya besarnya sama. 3A plus 20 itu nilainya sama dengan 60. Tinggal kita cari A-nya, berarti 3A sama dengan 60 dikurang 20. Berarti 3A sama dengan 60 dikurang 20, 40. Sehingga kita dapat nilai A-nya sama dengan 40 per 3. Oke, saya untuk mencari A. Terus untuk mencari B-nya gimana? Nah, untuk mencari B-nya, teman-teman perhatiin, antara 4B min 10 sama 60 itu kalau digabung menjadi straight line. Nah, kalau digabung menjadi straight line, berarti kalau ditambah sama dengan 180. Sehingga kita bisa hitung 4B min 10 ditambah 60 itu harus sama dengan 180. Nah, dari sini kita tahu 4B min 10 plus 50 plus 60 sama dengan plus 50 sama dengan 180. Berarti kita hitung 4B sama dengan 180 dikurang 50. Kita dapat 4B sama dengan 130. Nah, di sini kita hitung, berarti cari B-nya gimana? 130 dibagi 4. Berapa hasilnya? 130 dibagi 4, hasilnya adalah 32
sehingga kita untuk soal nomor 5 ketemu A-nya adalah 40/3, atau kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan adalah 13 1/3. Itu nilai A-nya. Nilai B-nya adalah 32,5 atau 32 1/2. Oke ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-6. Di sini ada dua paralel line, ada satu straight line yang serong ke kiri dan satu straight line yang serong ke kanan. Disuruh mencari X dan Y. Nah, teman-teman kalau ada kayak gini satu-satu ya. Sekarang paralel yang pertama sama paralel yang kedua, sama straight line yang nyerong ke kiri. Nah, kita tahu kalau ini 120 berarti segini berapa yang merah. Nah, nih, ini straight line dipotong oleh satu garis lurus. Berarti kalau ini 120 berarti yang sini 120 juga. Karena apa? Corresponding, menghadap yang arah yang sama. Di sini 120. Oke ya. Nah, sekarang di sini teman-teman perhatiin straight line yang serong ke kanan sama dua paralel line. Nah, teman-teman ini tahu kalau ini X berarti segini X, karena ini namanya opposite angle ya. Nah, sekarang ini 120 berarti teman-teman bisa hitung yang segini. Kenapa bisa hitung? Karena ini straight line. Yang merah 120 berarti mencari yang biru tinggal 180 dikurang 120, yaitu 60 degree. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai X nya dari mana. Ini kan triangle. Nah, triangle itu total angle-nya harus 180, berarti X plus 35 plus 60 sama dengan 180. Udah tinggal kita hitung. X plus 95 sama dengan 180. Berarti mencari X nya adalah 180 dikurang 95. Oke. Nah, di sini kita bisa hitung berarti nilai X nya sama dengan 85. Itu baru nilai X nya. Terus untuk nilai Y nya gimana? Nih. Nah, nilai X sama Y itu kan paralel 1 paralel 2 dipotong oleh straight line yang nyerong ke kanan. Berarti di sini X sama Y sama-sama interior angle dan mereka berada di sisi yang sama. X sama Y sama-sama ada di sebelah kirinya straight line. Artinya X sama Y itu adalah layet, karena dia terletak di dalam garis sejajar atau paralel, maka layet interior angle. Apa hubungannya antara layet interior angle? Itu kalau di jumlah hasilnya 180. Berarti X plus Y itu nilainya 180. Oke, X nya udah ketemu 85, berarti 85 plus Y sama dengan 180. Berarti menghitung Y nya adalah 180 dikurang 85. Berarti mencari Y nya ya 180 dikurang X nya 85. Berapa hasilnya? 180 dikurang 85, hasilnya Y nya adalah 95. Begitu. Bisa ya teman-teman ya. Oke. Bu Enda rasa penjelasan Bu Enda cukup sampai di sini. Semoga 6 soal contoh soal ini bisa semakin membuat teman-teman paham dan mengerti tentang angle yang ada di parallel line. Oke ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga video yang Bu Enda buat bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.